Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah studi penulisan artikel jurnal. Pada minggu ini kita akan membahas tentang aspek penting dalam artikel ilmiah. Ada 6 aspek penting dalam penulisan artikel ilmiah. Yang pertama baru, kedua benar, ketiga mendalam, keempat tuntas, kelima bermanfaat, dan yang terakhir terhindar plagiasi. Kita mulai dari yang pertama, baru. Yang dimaksud aspek baru dalam artikel ilmiah adalah bahwa artikel yang kita tulis itu mempunyai kebaruan, baik secara substansi, sudut pandang, atau metode. Maka seorang penulis artikel ilmiah wajib menelusuri atau melacak gagasan-gagasan lama yang telah dikemukakan. Kenapa? Karena untuk menghindari jangan sampai apa yang dikemukakan oleh seorang penulis itu dianggap baru, sementara atau padahal sudah pernah ditulis oleh penulis lain sebelumnya. Maka dalam beberapa artikel ilmiah itu mesti ada telaah pustaka, ada kajian pustaka yang isinya mencari beberapa artikel atau mencari beberapa tulisan yang memiliki kesamaan tema dan nanti membedakan dengan tema yang kita tulis apa. Kita lanjut. Aspek penting yang kedua adalah benar. Yang dimaksud benar di sini adalah benar menurut kaidah keilmuan masing-masing. Secara garis besar, keilmuan itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu eksak dan ilmu non-eksak, atau ada yang mengatakan ilmu sosial. Nah, kebenaran dalam ilmu eksak dan ilmu non-eksak itu berbeda. Kebenaran dalam ilmu eksak itu bersifat pasti. Misalnya 2 kali 2 adalah 4. Sementara kebenaran dalam ilmu sosial atau ilmu non-eksak itu dianggap benar sepanjang seseorang bisa membuktikan kebenarannya. Misalnya teori tentang siapakah yang membawa Islam ke Indonesia. Nah, ada yang berpendapat bahwa yang membawa Islam ke Indonesia adalah para pedagang dari Gujarat. Misalnya ada yang pendapat yang baru yang kemudian berbeda dengan pendapat yang pertama tersebut. Yang membawa Islam ke Indonesia adalah para utusan dari Abbasiyah. Misalnya, tidak masalah sepanjang orang tersebut bisa membuktikan dari kebenaran yang dia sampaikan. Lanjutkan. Yang ketiga itu adalah mendalam. Pembahasan yang kita tulis dalam artikel ilmiah hendaknya tidak hanya membahas pada aspek permukaan saja atau pada kulit-kulitnya. Misalnya hanya membahas definisi atau ciri-ciri. Artikel yang baik itu adalah artikel yang membahas secara mendalam sampai pada kandungan isi yang paling dalam, hubungan-hubungannya, dan mencari perbedaan atau persamaannya dengan variabel yang lain. Aspek yang keempat adalah tuntas. Yang dimaksudkan dengan tuntas adalah aspek-aspek yang terkait dalam artikel ilmiah itu dibahas semuanya. Nah, bagaimana jika ada pembatasan halaman?
Nah, dalam konteks ini misalnya kita perlu memberikan pembatasan masalah. Misalnya kita membahas tema tentang metode pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan. Nah, tentunya ada banyak metode. Maka kita bisa membatasinya misalnya hanya pada metode question student have. Itu contohnya. Jadi jangan sampai kita membahas terlalu luas dan pada akhirnya tidak sampai dibahas secara tuntas. Yang kelima adalah bermanfaat. Artikel yang baik adalah artikel yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kehidupan praktis. Pada dasarnya, tulisan ilmiah itu bermula dari praktik kehidupan nyata yang diteorikan atau teori yang dipraktikkan. Saya beri contoh. Dalam metode pembelajaran ada metode PAKEM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Tentu pada mulanya ini adalah praktik pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kemudian ditulis dan diteorikan, kemudian menjadi metode PAKEM. Nah, metode PAKEM ini kemudian dikembangkan lagi menjadi metode PAIKEM dengan tambahan pembelajaran inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dipraktekkan lagi ternyata bertambah lagi, ditambah dengan gembira dan berbobot. Nah, maka menjadi PAIKEM Gembrot, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Ya, mondar-mandir antara teori dan praktek. Dan yang terakhir, aspek penting dalam artikel ilmiah adalah terhindar dari plagiasi. Setelah semuanya tadi ada baru, benar, tuntas, bermanfaat, mendalam. Nah, yang terakhir adalah terhindar dari plagiasi. Baik plagiasi yang disengaja maupun tidak disengaja. Terkadang kita menulis, kita tidak tahu sama sekali bahwa apa yang kita tulis itu ternyata mirip dengan yang pernah ditulis oleh orang lain. Itu tidak masalah kan, tapi yang perlu kita hindari adalah bahwa kita tahu bahwa apa yang kita tulis itu adalah tulisan orang lain, tapi kita berniat menghilangkan orang lain tersebut dengan cara tidak menulis atau menyebutkan referensinya dan menganggap seolah-olah itu adalah tulisan kita. Nah, ini yang perlu kita hindari. Nah, secara spesifik nanti tentang plagiasi akan dibahas di pertemuan khusus. Demikian pertemuan kita pada minggu ini, dan apabila ada yang kurang jelas seperti biasa bisa ditanyakan di kolom komentar. Akhiru qauli wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.